Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ya, selamat pagi Sobat Guntur FM, kembali Tami Sapa ya. Masih ada Tami Krisna di sini, Sobat Guntur, di gelaran Okidok, obrolan kesehatan bersama dokter, edisi 21 Februari 2021. Pastinya di hari Minggu ya, Sobat Guntur FM. Dan Sobat Guntur, seperti session pertama tadi, kita sekarang masih ditemani oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Putra Sedana alias Dr. Caput, Sobat Guntur, dan kita masih membahas mengenai mioma uteri ya. Untuk Sobat Guntur FM yang penasaran mengenai hal ini dan memiliki pertanyaan mengenai mioma uteri, mari langsung bergabung di 23455 Sobat Guntur. Nampaknya sudah ada yang bergabung, langsung saja kami sapa. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Waktu Pak Dokter ganteng ya. Pak Gomde. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ya. Juga kami sehat Ya. dan semua kru Guntur sehat. Terima kasih. Bisa memberikan suatu informasi yang sangat bagus nih untuk segalanya. Nah begini dok, kami sudah mendengarkan dari awal dok ya. Iya. Memang mungkin Gungde dengan Pak Dokter mungkin sama ya. Sedih sekali karena perempuan itu kok banyak sekali yang tugasnya begitu berat, banyak kendala-kendalanya yang sangat kita sebagai laki-laki kok tidak dibagi-bagi dengan laki-laki ya. Dan ini betul-betul kami bertanya kepada dokter ya. Ya. Kalau misalnya Gongdi nanti punya anak perempuan, apa bisa dari kandung itu dirawat agar tidak ada hal-hal yang tadi dijelaskan atau apa dan sebagainya untuk mencegahnya dokter, supaya cewek itu tidak kena tadi seperti kanker kayak itu payudara dan sebagainya. Banyak sekali kami sedih mendengar. Apa bisa dirawat dari dalam kandungan kalau kita sudah tahu itu bayinya itu cewek dan setelah lahir, biar bagaimana dia akan lakukan begitu loh untuk merawat agar mencegah tidak sampai bisa itu ada tata cara atas cara teori atau eksperimen pengalaman dari dokter, tolong itu dijelaskan agar nantinya kami bisa mencegah sedini mungkin, jangan sampai terjadi kalau bisa itu dokter. Itu harapan kami dan di sini kami sangat mengapresiasi sekali ya dokter. Ini kan betul-betul, ini di luar topik dulu ya dokter, boleh dokter? Oke, silakan. Gini dok, kami kan mendengar di lapangan, sekarang kan mencari calon bupati, tapi kesan masyarakat mencari calon yang suka merakyat ya dokter dikatakan untuk ini sangat masyarakat ini sangat menentukan. Dan nanti kalau menjadi calon dokter ya, dia akan mencarikan suara dan mendukung. Tetapi cari wakil cewek dok, karena Bu Beleleng ini ingin juga cewek gitu loh. Karena ini sudah di masyarakat kesannya mencari pejabat yang merakyat. Ini di luar topik, maaf. Itu saja dari Gongde. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih untuk Gongde di Ngurah Rai ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Gongde di Ngurah Rai. Dok, cari dokter cewek, cari calon cewek, udah Tami aja. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Guntur yang sudah berpartisipasi. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pendapat maupun juga bertanya bersama kami di sini 23455 masih kami buka sampai nanti kelar di jam 9 on time ya. Sambil menunggu Sobat Guntur FM, mari kita jawab dulu pertanyaan dari Gongde. Salah satu hal yang apa sih hal yang bisa dilakukan gitu dok ya untuk mencegah ini, karena mungkin juga di luaran sana banyak teman-teman juga yang memiliki pertanyaan yang sama ya, entah itu untuk diri sendiri maupun untuk anak, pacar, mungkin istri dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Gongde yang dengan setia terus menyimak ya acara Okedok ini. Untuk masalah yang disampaikan atau ditanyakan sama Pak Gongde,
dari awal ya saya bisa menyimak, pertama apa? Kok sepertinya wanita menjadi dinomorduakan. Dan kita pun juga menyadari dengan budaya kita yang patrilineal ya. Jadi yang didominasi oleh laki-laki, padahal kalau secara bagi saya ini secara kromosom justru wanita itu nilainya lebih besar utama. Kita lihat secara kromosom. Jadi kalau wanita kromosomnya kan double X, XX. Kalau laki-laki XY. Itu kalau laki-laki ada 7 kaki. X 4. Y-nya itu 3, tetapi wanita ada 8 kaki. Ini yang membedakan. 1 kaki pada wanita, itulah yang menyebabkan wanita menjadi sempurna, bisa memberikan keturunan, dapat hamil. Nah, ini nilai kelebihannya sebenarnya kalau kita lihat dari situ justru wanita lebih banyak kelebihannya, keunggulannya dibandingkan laki-laki. Itu sudah jelas. Nah, tetapi sistem budaya kita memang menerapkan sistem patrilineal yang lebih mengutamakan laki-laki. Begitu anaknya lahir laki-laki, boy, gembiranya luar biasa. Begitu anaknya lahir perempuan, alah, mulai seperti itu yang kita lihat. Padahal kalau secara kromosom lebih sempurnanya wanita disebabkan karena 1 kakinya yang lebih dibandingkan laki-laki. Dan juga filosofi-filosofi yang lainnya banyak juga. Sehubungan dengan penyakit ini, semuanya orang tidak ada yang kepingin punya penyakit sakit. Inilah yang namanya ada penyakit yang dibawa, penyakit yang didapat. Dibawa dari lahir secara genetik, didapat ketika dia hidup terpapar dengan penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Nah, ini. Nah, untuk penyakit ini secara teoritis yang tentunya disebabkan oleh karena adanya reseptor estrogen yang berlebihan pada wanita yang menderita mioma ini, jelas reseptor jumlah banyaknya ini kita tidak bisa rekayasa pang jumlahnya pas. Nah, inilah yang harus disadari, setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada lebih dan ada kurangnya. Sehebat apapun orang itu pasti ada kelemahannya. Selemah apapun juga orang itu pasti ada kelebihannya. Ini sudah pasti dalam hidup ini, sudah pasti itu. Ya, hidup itu berdampingan. Ya, nah, sehingga khusus untuk penyakit ini jelas tidak ada rekayasa genetik untuk membuat supaya yang lahir ini nanti kedepannya menjadi wanita yang tidak kena ini. Nah, secara filosofi sederhana sekali sebenarnya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit pada anak kita, baik penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Apa? Baiklah dari diri kita. Dari calon orang tua, dari ibu dan bapaknya, karena itu sudah pasti. Ini secara filosofi. Ya, kalau ingin anak kita sehat, anak kita baik, baiklah dari diri kita. Berikanlah makanan yang baik, yang sehat, ya, dari kita sendiri, ya, sebelum kita hamil, sebelum kita menjadi orang tua. Dengan menanam kita menjadi orang tua yang baik, otomatis anaknya nanti akan menjadi baik sesuai dengan harapan orang tuanya. Perubahan-perubahan secara genetik dari awal memang itu perlu kajian lebih dalam lagi sehingga tidak terjadi penyakit yang seperti saya sampaikan ini. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan Gungge di Ngurah Rai ya. Dok, sambil menunggu ya 23455 kembali berdering, tapi Pak mau tanya nih ya Dok ya, perihal mioma uteri ini. Mungkin banyak diantara Sobat Guntur juga yang saat ini sedang mengalami, sedang terkena ya Dok ya penyakit ini, mioma uteri. Nah Dok,
cara untuk kita mengetahui nih dok ya, maksudnya gejala-gejala awal yang tidak mesti kita datang untuk konsultasi atau ngecek atau lain-lain. Ya cuman di rumah aja gitu dok. Kira-kira apa sih dok gejala-gejala yang paling mudah untuk dikenali mioma uteri ini? Gejala-gejala yang paling sering dikeluhkan pada mereka yang menderita mioma uteri adalah gejala gangguan siklus haid. Gangguan siklus haid yang tadi saya sampaikan, haidnya banyak, menorrahi, haidnya sering, polimenore. Jadi sekarang haid belum lagi 2 minggu sudah muncul lagi. Kemudian ada gejala metrorrahi, pendarahan sedikit-sedikit tapi terus berkelanjutan. Itu gejala-gejala yang paling sering dikeluhkan pada pasien, dan kalau itu dianggap biasa, sering dia itu tidak pernah melakukan pemeriksaan. Tetapi yang pasti pada mereka yang mengeluh pendarahan yang banyak, tidak mungkin dia akan tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian gejala-gejala karena penekanan akibat miom tersebut, gangguan terjadi sering kencing, gangguan di perkencingan itu, kemudian gangguan di pendesakan organ-organ yang lain, jelas kok sepertinya perut saya ini membesar dan lain sebagainya. Nah ini gejala-gejala yang muncul pada wanita, dan pada mereka miom jarang mereka tidak melakukan pemeriksaan. Kalau apalagi miomnya sudah besar. Iya, miomnya sudah besar. Terus kemudian ada memang pasien yang dia sangat berpikir dan berharap untuk hamil, terjadi pembesaran, dia pikir itu hamil. Setelah kita periksa, miom bukan kehamilan. Nah, ini gejala-gejala yang muncul yang datang ke tempat konsultasi memang variatif sekali, tapi dominan gangguan siklus haid tersebut. Ya. Itu yang paling mudah dikenali juga ya dok ya, nampaknya ya. Jadi jika Sobat Guntur yang ada di rumah mungkin beberapa kali mengalami siklus haid yang sedikit bermasalah gitu ya, lama banget nggak haid gitu kan, selama 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 bulan bisa sampai 3 kali haidnya. Wah, ini bisa jadi tanda-tanda bahwa Anda terkena miomi uteri. Untuk lebih jelasnya lagi silakan berkonsultasi dengan ahlinya ya, agar jangan sampai menebak-nebak sendiri dan akhirnya tebakan yang salah ya. Oke dok, untuk terapi ya dari mioma uteri ini, kalau tadi yang kami simak dari pembicaraan kita adalah untuk operasi rasanya susah gitu ya, atau banyak yang merasa takut ya dok ya, belum apa-apa udah takut duluan nih mendengar kata operasi saja, tiba-tiba tekanan darah naik atau turun bahkan ya. Tapi kalau misalnya terapi dok, beberapa kali kami sempat baca memang mioma uteri ini bisa dilakukan terapi miom gitu kan, yang kita sering dengar di masyarakat. Sebenarnya seperti apa ini dok? Ya memang untuk terapi miom ya, upayanya adalah bagaimana kita melakukan terapi tanpa operasi. Nah, sekarang memang dikembangkan obat yang namanya GnRH antagonis jenis buserelin asetat. Itu GnRH antagonis ini bekerja di sentral yang menghambat produksi daripada yang merangsang dari estrogen ini, sehingga reseptor-reseptor estrogen ini tidak akan mendapatkan rangsangan, tidak besar. Nah, begitu prosesnya. Itu GnRH antagonis, buserelin asetat ini memang mahal dan efektivitasnya pada miom yang sudah besar ini memang susah. Yang baru muncul bibit-bibit miom ini bisa. Terus kemudian terapi-terapi yang lainnya jelas di samping juga dengan terapi medis, pengobatan itu
jelas operatif. Operatif pun juga memang kita pertama bagaimana operasi ini agar kita lakukan untuk menyelamatkan rahimnya. Karena di rahimnya ada penyakit-penyakitnya saja kita hilangkan, kita angkat sehingga rahimnya bisa masih tetap berfungsi sebagai tempat untuk tumbuhnya janin. Dalam hal ini fungsi reproduksi untuk kehamilan itu masih tetap kita pertahankan. Upaya kita seperti itu. Dan seandainya itu tidak memungkinkan, otomatis baru kita melakukan yang namanya histerektomi, pengangkatan rahim. Karena secara keseluruhan lebih dari 50% rahimnya itu sudah tidak berfungsi. Untuk apa lagi kita mempertahankan sesuatu yang tidak berfungsi yang tentunya memberikan resiko yang lebih besar lagi gitu. Oke. Ya. Ya, 23455 kembali berdering Sobat Guntur. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf kami, boleh Gong De nanya satu lagi? Silakan Gong De. Begini dok, ini kami di luar topik mungkin sedikit, tapi penting. Kalau pop semir itu yang sangat bagus kualitasnya, terus dilakukan tiap minggu, tiap bulan atau apa, tolong itu Pop dijelaskan semir, agar tetap kita secara kontinuitas melakukan pop semir bagi wanita. Oke. Karena untuk kesehatan dia. Dan ini di luar topik. Dan kami Santi ini betul-betul presenter profesional dok. Jadi pembawa acara yang cocok Terima di kasih. Guntur ini. Dan dia tidak mau hidup senang dok. Bung De nawarin pekerjaan Santi dan Tami ditolak. Sebenarnya bisa gajinya ratusan juta. Bung De kan punya hotel, punya bank. Dia tidak mau dok. Itu saja dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Santi. Gong De. Ya. Kami sudah cukup bahagia dengan segini aja ya. Oke, Gong De sekaligus menjadi penelpon terakhir di 23455 Sobat Guntur, karena kurang lebih 5 menit lagi waktu kita untuk berbincang bersama dengan Dokter Caput selaku narasumber pada pagi hari ini. Oke dok, kalau tadi sedikit menyimpang ya, tapi sekali lagi betul yang dikatakan Gong De, ini juga penting gitu kan, mengenai pap smear ya dok ya. Sebenarnya pap smear itu ada nggak sih dok kaitannya dengan mioma uteri, dan seperti pertanyaan dari Gong De tadi, efektifnya itu setiap jangka waktu berapa lama dilakukan? Begini, prinsipnya begini. Pap smear adalah metode deteksi. Metode deteksi dini dari apa? Dari resiko terjadinya kanker serviks, kanker leher rahim. Yang memang kejadian kanker leher rahim saat ini di Indonesia memang tinggi sekali. Untuk diketahui bahwa kanker leher rahim ini penyakit yang mematikan, yang angka kematiannya untuk di Indonesia adalah 20 sampai 25 ya orang per hari. Aduh, Itu hari ya? per hari di Indonesia. Artinya kalau kita berpikir satu hari itu adalah 24 jam, berarti setiap jam ada satu orang yang meninggal. Betul. Karena kanker leher rahim. Nah, begitu tingginya, begitu bahayanya, begitu beresikonya, sehingga upaya pemerintah bagaimana sih caranya mencegah. Mencegahnya dengan apa? Salah satu deteksi dini. Sedini mungkin kita tahu, otomatis penanganan pengobatannya akan semakin cepat, sehingga tidak terjadilah penyakit ini memberat, menjadi lanjut, otomatis harapan hidupnya akan semakin tinggi. Nah, pap smear ini dilakukan pertama jelas pada mereka yang sudah melakukan hubungan seksual, ya. Kedua, pada mereka yang sudah memiliki anak. Ini resiko-resikonya. Itu, dan pada mereka yang memang usia produktif. Karena kejadian kanker leher rahim ini pada usia antara 35 sampai 45. Ini tinggi. Di atas itu jelas biasanya di atas umur 45 itu biasanya kankernya itu sudah lanjut. Pencegahannya. Nah, ini dilakukan pap smear pada mereka-mereka yang sudah melakukan hubungan seksual belum menikah. Itu pun juga penting untuk deteksi. Kedua adalah pada mereka yang sudah memiliki anak, keturunan. Dan pemeriksaan ini
ada yang dilakukan 6 bulan, ada yang dilakukan 1 tahun, tergantung dari hasil pemeriksaan pertama. Pada saat pemeriksaan pertama, di situ akan ada rujukan. Dilakukan pap smear ulang 6 bulan lagi, dilakukan pap smear ulang 3 bulan, dilakukan pap smear ulang lagi 1 tahun. Itu. Kalau tidak ada hal seperti itu bagus, normal. Saran saya minimal 1 tahun sekali deh. Untuk diketahui juga bahwa kejadian sampai terjadi kanker leher rahim tidak serta-merta begitu langsung jadi, perlu proses yang panjang. Dari terpapar, karena memang sudah diketahui penyebab daripada kanker leher rahim ini adalah virus, ya, HPV, human papilloma virus sebagai penyebabnya ini. Dari terinfeksi human papilloma virus sampai terjadi kanker itu memerlukan waktu yang panjang. Panjangnya ini dikatakan 10 sampai 20 tahun. Ada yang menyatakan paling singkat 5 sampai 15 tahun. Ini panjang sekali. Nah, otomatis sebelum terjadi itu sudah deteksi. Sehingga perlu penanganan-penanganan, pengobatan-pengobatan. Dan sekarang syukurnya sudah ada vaksin anti kanker leher rahim. Mungkin yang baru saya dengar, ya, hanya kanker leher rahim yang bisa dicegah dengan vaksin. Oke, Gitu. wow. Ya, nanti kalau misalnya memang ingin berbicara lebih jauh lagi tentang vaksin kanker leher rahim, tentang kanker leher rahim, nanti mungkin cari waktu yang nanti lain. kita cari waktu lagi ya kan, Dok ya. Ya. Karena sayang sekali, Dok, saat ini sudah jam 9 on time dan sesuai janji kami tadi Sobat Guntur, oke Dok akan kelar di jam 9 ya. Mungkin masih banyak yang punya pertanyaan dan lain-lain, bisa ditampung terlebih dahulu. Kita akan sering mengundang Dokter Caput ya. Jadi bisa ditanyakan nanti di kesempatan selanjutnya. Oke deh, Dok. Ya maaf, UTERI ya ternyata salah satu penyakit yang juga membahayakan. Rata-rata banyak semua penyakit membahayakan, Dok ya. Tapi tergantung bagaimana kita menanganinya ya, Dok ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak, Dok, sudah meluangkan waktu bersama kami bergabung di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, edisi hari ini, hari Minggu 21 Februari 2021. Begitu juga kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dari Sobat Guntur yang sudah bergabung di 23455 maupun yang hanya mendengarkan saja ya di Radio Guntur 104,6 FM. Jika Sobat Guntur terlewat mendengarkan pembicaraan kita yang tadi, bisa ya nanti Sobat Guntur langsung aja ke channel YouTube-nya Radio Guntur. And now Sobat Guntur FM langsung aja. Tami pamit undur diri, kembali kami serahkan ke Shanti. Silakan Shanti Putri.